Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Filsafat Ilmu dalam Perspektif Imam Al-Ghazali. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 8, Rika Uswatun Hasanah, Erika Indriani, Khairun Nisa, dan Rani Wirya Putri. Oke, langsung aja ke videonya. Pengertian filsafat. Kata filsafat dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah falsafah dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah filosofi. Sedangkan dari bahasa Yunani dikenal dengan bahasa filosofia. Kata filosofia terdiri atas philan yang berarti cinta or love and sophia yang berarti kebijaksanaan or wisdom. Sehingga pengertian filsafat secara etimologis berarti cinta kebijaksanaan atau love of wisdom dalam arti yang sedalam-dalamnya. Pengertian terminologis tentang filsafat menurut para ahli diuraikan dalam pernyataan berikut. 1. Upaya spekulatif untuk menyajikan suatu pandangan sistematik dan lengkap tentang seluruh realitas. 2. Upaya untuk melukiskan hakikat realitas akhir dan dasar secara nyata. 3. Upaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuannya, sumbernya, hakikatnya, keabsahannya, dan nilainya. 5. Penyelidikan kritis atas pengandaian-pengandaian dan pernyataan yang diajukan oleh berbagai bidang ilmu pengetahuan. 5. Disiplin ilmu yang berupaya untuk membantu kita melihat apa yang kita katakan dan untuk mengatakan apa yang kita lihat. Sistematika filsafat secara garis besar ada 3 pembahasan, yaitu epistemologi atau teori pengetahuan yang membahas bagaimana kita memperoleh pengetahuan. Yang kedua, ontologi atau teori hakikat yang membahas tentang hakikat segala sesuatu yang melahirkan pengetahuan, dan aksiologi atau teori nilai yang membahas tentang guna pengetahuan, sehingga mempelajari ketiga cabang tersebut sangatlah penting dalam memahami filsafat yang begitu luas ruang lingkup dan pembahasannya. Baik, selanjutnya adalah 3 aspek dalam filsafat ilmu. Yang pertama ada ontologi, yang kedua ada aksiologi, dan yang ketiga ada epistemologi. Jadi, yang pertama ada ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani dari kata on dan juga logos. On berarti being, sedangkan logos berarti logic. Ontologi ini lahir karena para ahli filsuf mempertanyakan tentang suatu keberadaan, karena suatu keberadaan itu ada yang dapat kita lihat maupun kita rasakan melalui panca indera, namun ada juga yang tidak dapat kita lihat ataupun kita rasakan melalui panca indera. Jadi bisa dikatakan, ontologi ini adalah teori tentang suatu keberadaan atau juga teori tentang wujud. Kemudian selanjutnya ada aspek aksiologis. Aspek aksiologis ini berasal dari kata aksios dan juga logos. Aksios berarti nilai, sedangkan logos berarti teori. Jadi, dapat diartikan bahwa aspek aksiologi ini adalah teori nilai. Kemudian, selanjutnya ada epistemologi. Epistemologi ini berasal dari bahasa Yunani, dari kata episteme dan juga logos. Episteme berarti pengetahuan atau pemahaman. Sedangkan logos berarti berpikir secara rasional. Jadi, aspek epistemologi ini dapat diartikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari tentang ciri atau ranah dan juga lingkup dari pengetahuan. Sebagai contoh, kita ambil ilmu agama. Ilmu agama ini tentunya kita akan mendapatkan nilai atau manfaat dari ilmu agama itu sendiri.
Kemudian, ilmu agama ini diposisikan sebagai suatu keberadaan yang dinamakan sebagai ontologi. Kemudian dari ilmu agama ini melahirkan sebuah nilai yang dinamakan dengan aksiologi. Selanjutnya, dari adanya nilai ini, kita dapat memahami bahwa ilmu agama ini merupakan sebuah pengetahuan dan dapat kita klasifikasikan sebagai ilmu akhirat atau ilmu dari Tuhan. Jadi seperti itu pemahaman dari ketiga aspek dalam filsafat ilmu. Selanjutnya, baiklah, saya akan menjelaskan poin berikutnya, yaitu peranan Imam Al-Ghazali dalam filsafat ilmu. Nama lengkap Imam Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau lahir pada 450 Hijriah atau 1048 Masehi pada abad ke-5 Hijriah di desa Taberan, distrik Tus, Persia. Sedari kecil, Imam Al-Ghazali giat mempelajari berbagai ilmu, di antaranya fikih mazhab Syafi'i, ilmu perdebatan, usul, mantik, falsafah, dan hadis. Imam Al-Ghazali meninggal di daerah tempat ia dilahirkan, yaitu di daerah Taberan, pada 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Imam Al-Ghazali adalah seorang yang produktif. Gelar Hujfatul Islam bagi Imam Al-Ghazali memberikan pengertian, rujukan, sandaran, dan pondasi bagi umat Islam. Imam Al-Ghazali memiliki kemampuan yang sangat mengagumkan yang bahkan mungkin hanya dapat dimiliki oleh orang jenius saja. Artinya, di bidang disiplin ilmu, Imam Al-Ghazali memiliki kompetensi yang tidak diragukan. Hal ini dibuktikan dengan kemunculan berbagai karya oleh beliau dalam beragam disiplin ilmu, seperti di bidang filsafat, kalam, tasawuf, fikih, bahkan beberapa buah karya di astronomi. Karya-karya yang dimaksud telah diterbitkan di berbagai negara, baik negara Islam maupun negara non-Islam. Selama hidupnya, beliau telah menulis berbagai macam buku yang hampir berjumlah 400 judul. Dalam bidang filsafat, karyanya yang terkenal adalah sebagai berikut. 1. Maqasid al-Falasifah, The Intention of Philosophers, tentang mantik dan hikmah ketuhanan dan hikmah tabiat, terbit di Leiden 1988 Masehi, lengkap dengan syarahnya. Nomor 2. Tahafut al-Falasifah, The Incoherence of Philosophers, terbit di Mesir berulang kali, di Bombay tahun 1304 Masehi, dan di Beirut telah disempurnakan dalam bahasa Ibrani. Nomor 3 adalah Mi'yar al-Ilm, The Standard Measure of Knowledge. Nomor 4 adalah Miha al-Nazar Fi'il al-Mantik, The Touchstone of Proof in Logic, terbit di Mesir. Yang kelima adalah Al-Qistas al-Mustaqim, The Just Balance. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pandangan filsafat ilmu aspek ontologi dan aksiologi oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama yaitu ontologi. Pandangan Imam Al-Ghazali terhadap ontologi dapat dilihat dari bukunya yang berjudul Ihya Ulumuddin. Baginya, kebenaran duniawi dianggap sebagai awal yang dimiliki oleh manusia, sedangkan kebenaran sesungguhnya berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan sumber kebenaran mutlak ilmu sebagai kebenaran bagi Imam Al-Ghazali, semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik tertulis ataupun kitab suci maupun yang tidak tertulis atau yang berasal dari alam dan sekitarnya. Secara operasional dapat dikemukakan bahwa Imam Al-Ghazali mengklaster ilmu menjadi ilmu batiniyah ataupun mukasyafah dan ilmu lahiriah ataupun muamalah. Atau dengan bahasa lain, ilmu yang dicapai secara langsung atas petunjuk Allah yaitu mukasyafah, dan ilmu yang diusahakan atau diperoleh atas dasar komunikasi dengan sesama manusia yaitu muamalah.
Namun, secara tidak langsung, semua itu tetap berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu aksiologi. Imam Al-Ghazali memandang bahwa tujuan ilmu dan penuntutnya harus berindikasi teosentrik atau ibadah, dan kegunaannya berindikasi pada antroposentrik ataupun kemaslahatan umat manusia dan alam. Kesimpulan pembelajaran filsafat untuk kali ini yaitu pengertian filsafat secara etimologis berarti cinta kebijaksanaan atau love of wisdom dalam arti yang sedalam-dalamnya. Sistematika filsafat secara garis besar ada 3 pemahaman, yaitu epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Imam Al-Ghazali selama hidupnya, ia selalu produktif dan telah menulis banyak buku, hampir 400 judul. Dalam bidang filsafat, karyanya yang terkenal adalah yang pertama, Maqasid al-Falasifah atau The Intention of Philosopher. Yang kedua, Tahayut al-Falasifah atau The Incoherence of Philosopher. Yang ketiga, Mi'yar al-Ilm atau The Standard Measure of Knowledge. Yang selanjutnya, Miha al-Nazar fi'il al-Mantik atau The Touchstone of Proof in Logic. Selanjutnya, Al-Qistos in al-Mustaqim atau The Just Balance. Pandangan Imam Al-Ghazali terhadap filsafat sangat berpengaruh. Imam Al-Ghazali memainkan peran penting dalam perkembangan ilmu filsafat Islam. Beliau dapat menyelamatkan umat Islam daripada terus dirantap oleh pemahaman falsafah ketuhanan Yunani yang tidak bertauhid kepada agama yang suci, yaitu Islam. Imam Al-Ghazali berhasil mempertahankan kemurnian Islam dan mengelak amalan yang mengagung-agungkan falsafah Yunani tanpa menciderai yang bertentangan dengan akidah Islam. Sekian video penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.